Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bisa hadir pada kajian rutin kita. Masih kita membahas berkaitan dengan fikih munakahat, berkaitan terkait dengan perkawinan dan seputar keluarga. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita bahas, kita kaji bersama terkait hak suami istri, dan kita menyelesaikan pembahasan seputar hak suami atas istri. Artinya beberapa hal kemarin kita bahas bersama hak seorang suami atas istri, yang artinya ketika itu menjadi hak seorang suami, maka menjadi kewajiban seorang istri untuk memenuhi hak suami tersebut. Kemarin kita selesaikan sampai terakhir nomor yang ke-16. Untuk selanjutnya pada malam hari ini kita bahas berkaitan tentang hukukuz zaujati ala zaujiha. Hak yang semestinya diterima oleh seorang istri atas suami-suami mereka. Artinya pada bab ini kita akan membahas, kita akan membaca berkaitan tentang hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Kalau kemarin hak suami yang mestinya ditunaikan oleh istri, nah sekarang kita bahas yang sebaliknya, hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh suaminya. Wahiyya hukukun maliyatun kal mahri faqad taqaddama wan nafaqati wa hukuku ghairi maliyati. Hak yang diterima oleh seorang istri atas suaminya, atau hak yang semestinya diterima oleh seorang istri, dan ini menjadi kewajiban bagi suami untuk menunaikannya, yaitu hukukun maliyatun, hak yang berkaitan dengan harta. Kal mahri kama taqaddam, seperti hak seorang istri untuk menerima mahar. Berapa, bagaimana, dulu telah kita bahas. Bahkan sampai pada satu pembahasan, mungkinkah seorang suami
boleh untuk tidak memberikan mahar kepada calon istrinya. Dulu kita bahas boleh jika istri merelakan dan menggugurkan kewajiban itu. Nah, hak di sini adalah hak yang berupa harta, seperti mahar yang harus ditunaikan, diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, sudah kita bahas. Wan nafaqati, dan hak yang berupa nafkah. Wa hukukun ghairi maliyatin, dan hak yang berupa selain harta. Hak yang berupa selain harta, artinya hak yang diterima oleh istri atas suaminya, baik hak yang berupa material bersifat harta, maupun hak yang sifatnya sesuatu yang bukan harta. Wa min hadhil hukuk, di antara hak yang mestinya diterima oleh seorang suami atas istrinya, yang pertama adalah husnul usrati ma'az zaujati. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, istri punya hak husnul usrah, husnul muasarah. Seorang istri punya hak untuk diperlakukan secara baik. Artinya suami berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Istri punya hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Wal murad, yang dimaksud di sini adalah ihsanus suhbah, yaitu pergaulan yang baik. Seorang istri punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Seorang suami berkewajiban mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Wa kafil adza, kemudian seorang istri juga punya hak suaminya menahan diri dari menyakitinya. Artinya seorang istri itu punya hak untuk tidak disakiti oleh suaminya, baik disakiti secara fisik maupun non fisik, seperti misalnya ringan tangan dan lain sebagainya. Wa adamil matul huquqi ma'al qudrah, kemudian istri punya hak agar supaya suaminya tidak menunda-nunda hak istri itu dalam keadaan mampu. Artinya seorang suami dalam keadaan mampu memberikan sesuatu, memberikan haknya kepada seorang istri. Jika memang sang suami itu punya kemampuan, istri punya hak untuk mendapat haknya dengan tidak ditunda-tunda oleh sang suami. Ditunda-tunda itu apa bahasa Jawanya? Di ende-ende, di ende-ende, berasnya sudah habis, pun telas berasnya Pak, hayo sesuk. Wong sudah jelas-jelas habis kok masih jawabannya besok, Siang itu ndak ada yang dimasak, bapak nih berasnya wis entek pun telas, masih menjawab hayo sesuk. Ditanya lagi, berarti hari ini tidak masak Suaminya menjawab hayo poso bareng-bareng. Ini kalau memang tidak ada yang diberikan, dimaklumi. Tapi kalau sang suami ternyata diam-diam, orang Jawa mengatakan duit lanang, ini ada yang sering mengistilahkan itu ada duit lanang, duit wedok, Kalau ternyata suami itu punya yang diberikan, ini tidak menunaikan haknya. Istri punya hak untuk tidak ditunda-tunda hak yang diterimanya ketika memang suaminya dalam keadaan mampu.
Wa idharul basyar, menampakkan kegembiraan, ya, menampakkan kegembiraan. Jadi beristrikan sang istri itu nampakkan rasanya gembira. Tidak kemudian anggurnya Pak garwane itu anane napa? Besengut, ya. Atau selain besengut napa bahasanya? Suntrut, ya. Atau merengut. Ada bahasa yang lebih buruk lagi, nyontong. Ini kan tidak bagus ini. Karena itu hak, ya, hak istri itu suaminya senang, ya, menampakkan kegembiraan. Wattolaqati, dan menampakkan, ya, keriangannya, ya. Wal imbisat, dan menampakkan kelapangannya. Itu hak seorang istri. Sebagaimana dulu kita juga sampaikan, ya, suami punya hak, istri itu dipandang menyenangkan, diperintahkan mentaati, ditinggalkan menjaga harta suaminya. Ini ada imbal baliknya, suami juga sama, punya kewajiban yang sama. Tidak menunda-nunda hak yang semestinya ditunaikan dalam keadaan dia mampu. Istri punya hak, ya, mendapatkan pergaulan secara baik. Istri punya hak terhindarkan dari, ya, kekerasan fisik, tidak menyakitinya, menampakkan kegembiraannya, menampakkan kelonggarannya. Ini hak seorang istri yang semestinya ditunaikan oleh sang suami. Wal aslu fi hadza qauluhu ta'ala, dasar dari hal ini adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'rufi, wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka. Mereka siapa? Istri-istri. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah istri-istrinya, ya, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini mungkin bisa kita maknai dalam sebuah keluarga, ya, pergaulilah mereka dengan cara yang sepantasnya, sepatutnya. Karena pantas dan patut ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau suaminya memang mempergaulinya hanya bisa membelikan pakaian yang KW 2, ya, sang istri tidak boleh nuntut yang KW 1, apalagi ori ini, ya. Ini saya membaca beberapa tarjamah kitab itu, ya, dalam konsep wa asyirhunna bil ma'ruf, ini mempergauli istri, ya, sepatutnya, sepantasnya, dengan cara yang baik. Baik di situ itu sesuai dengan kadar kepatutan, kepantasan. Yang itu barangkali berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang satu, ya, bisa membelikan, ya, gelang emas, ya, 5 gram 19 karat, ya, yang satu. Yang satu mungkin hanya bisa membelikan emas muda. Wah, tapi ini jangan disalah maknakan, itu nanti bahaya ini, ya. Emas muda. Mungkin yang lain hanya bisa membelikan emas apa? Ya, sing penting rupane kuning, gitu ya. Meskipun bukan emas. Ini yang dimaksud dengan ma'ruf ini, dengan sepantasnya. Ma'ruf itu kembali kepada kata urf. Urf itu kebaikan, ya, yang berlaku di tempat itu. Jadi kepantasan di suatu waktu, di suatu tempat, yang kadang itu berbeda dengan tempat yang lain, waktu yang lain, dan personal yang lain pula.
Ini dengan kalimat bil ma'ruf yang sepantutnya, sepantasnya. Wa qaul subhanahu, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi. Walahunna, dan bagi mereka para istri, kata Allah, walahunna, dan bagi para istri itu mithlul ladzi 'alaihinna, mereka mendapatkan sebagaimana kewajiban yang telah mereka tunaikan. Wah, ini bahasanya luar biasa, bahasa yang menjunjung asas keadilan. Kata Allah, dan para istri itu mendapatkan hak sebagaimana kewajiban yang telah mereka tunaikan bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, sepantasnya, dengan cara yang patut, ya. Pantut, pantas ini kan standarnya tidak ada. Menyesuaikan dengan kondisi suami istri, kondisi istrinya atau kondisi suaminya. Yang oleh para ulama dikatakan dalam masalah nafkah, maka mengikuti kondisi suaminya, bukan kondisi istrinya. Kalau kondisi istrinya, wah ini udah rampung-rampung nanti. Sesuai dengan kondisi suaminya. Ya, ini nanti ada pembahasan itu. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 228 terkait bahwa ketika seorang suami punya hak yang harus ditunaikan oleh istrinya, dan itu menjadi kewajiban sang istri, maka istri pun punya hak. Karena mereka menunaikan kewajibannya, maka mereka punya hak, ya, yang sepantasnya, sepatutnya ditunaikan oleh suaminya. Kemudian juga, ya, sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, hadis ini sahih. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata beliau. Beliau mengatakan sebaik-baik kalian, wahai para suami, sebaik-baik kalian itu adalah khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian terhadap keluarganya, terhadap istri dan anaknya. Artinya begini, sebaik-baik seorang suami itu yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya dan kepada anaknya. Seorang suami yang terbaik itu yang paling baik dalam menunaikan hak keluarganya, hak istrinya dan hak anak-anaknya. Lalu Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan saya ini, kata beliau, saya ini adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap keluarganya. Jadi Nabi beliau memuji dirinya sendiri. Kita tidak boleh mengatakan, oh Kanjeng Nabi gaya, tidak. Karena beliau memberikan contoh keteladanan. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian, wahai para suami, yaitu siapa di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku ini, kata beliau, aku ini orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Kemudian, ya, dijelaskan dalam kitab ini, wa husnul usrah lafdzun jami'un tarji'u ilaihi jami'al huquqi. Dan yang dimaksud dengan husnul usrah, pergaulan yang baik, tadi kita sampaikan seorang istri punya hak supaya suaminya mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Yang dimaksud pergaulan yang baik atau perlakuan yang baik
itu meliputi ya, lafal yang meliputi tertunaikannya semua hak yang semestinya diterima oleh sang istri. Saya ulangi, yang dimaksud dengan perlakuan yang baik, yang itu menjadi hak seorang istri, itu adalah tertunaikannya hak istri itu yang semestinya ditunaikan oleh suaminya. Ini meliputi banyak hal, sehingga ketika ada hak seorang istri yang tidak ditunaikan oleh suaminya, dalam keadaan suami mampu untuk menunaikannya, maka mohon maaf, sang suami belum memperlakukan istrinya secara baik. Karena lafal perlakuan yang baik di sini meliputi tertunaikannya hak seorang istri atas suaminya, dengan catatan itu memang menjadi kemampuan suaminya. Maka sekali lagi, ketika ada hak istri yang tidak ditunaikan oleh suaminya, dalam keadaan suami itu mampu menunaikannya, maka dalam hal ini bisa dikatakan hak istri tadi belum tertunaikan secara baik, dan suami belum memberikan perlakuan yang baik selama sang suami mampu melakukannya. Fama sanadhkuru ba'da dzalik innama huwa juz'un min husnil usrah. Adapun yang nanti akan disebutkan pada poin-poin berikutnya sebenarnya itu bagian dari husnul usrah. Jadi secara umum hak seorang istri itu adalah mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Yang dinamakan dengan perlakuan yang baik itu adalah segala hal yang meliputi tertunaikannya hak istri itu yang ditunaikan oleh suaminya. Adapun penyebutan beberapa poin itu hanya untuk ya nafarrodu limazidil inayati bih, agar supaya mendapatkan perhatian yang lebih. Ini yang pertama. Yang kedua, hak seorang istri itu adalah an-nafaqatu wal kiswatu wasukna bil ma'rufi. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah ya, atau nafkah. Kalau orang Jawa sering mengatakan napakah ya, napakah ini jadi kayak pertanyaan ya, ya nafkah, napakah ya, nafkah. Wal kiswah, kemudian pakaian untuk menutupi tubuhnya. Wasukna, dan seorang istri punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Kalimatnya sukna, bukan bait atau manzil. Kalau bait atau manzil itu maknanya rumah ya, yang berarti apa? Memiliki rumah. Di sini kalimatnya seorang istri punya hak mendapatkan nafkah, mendapatkan pakaian untuk menutupi tubuhnya ya dari panas dan dingin, dan menutup aurat dengan baik, dan seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal, bukan berhak mendapatkan rumah. Mendapatkan rumah dan tempat tinggal itu berbeda, karena tempat tinggal tidak harus rumah, bisa apartemen kan begitu ya, bisa apa? Kalau di daerah-daerah dingin itu bisa mendapatkan villa ya. Tapi juga bisa mendapatkan sekedar kontrakan. Jadi bisa sangat atas, bisa sangat bawah. Ini bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Artinya sepantasnya atau dengan cara yang patut, yang pantas. Kemudian amman nafaqatu fal murad biha ma yanfaqahu zauju ala zaujatihi wa auladihi min ta'amin wa kiswatin wa sukna wa nahwi dzalik.
Yang dinamakan nafkah di sini, seorang istri berhak mendapatkan nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah ini adalah apa yang diberikan oleh suaminya kepada istrinya dan juga anak-anaknya, baik min ta'amin, baik berupa makanan, wa kiswatin atau berupa pakaian, wasukna atau berupa tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Sekali lagi kalimatnya tempat tinggal, bukan rumah, ya, karena beda tempat itu berbeda. Mungkin di tempat kita untuk mendapatkan rumah itu barangkali sesuatu yang bisa dibilang agak mudah, tetapi ya itu bisa jadi menjadi sesuatu yang sulit di tempat yang lain. Kalau ibu bapak membaca seperti di daerah Eropa, ada di Belanda, ada di daerah-daerah yang lain, untuk mendapatkan rumah itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau hanya sekedar menempati itu barangkali mudah. Maka syariat Islam ini ya dikatakan di sini bukan rumah tapi mendapatkan tempat tinggal. Wa nahwi dzalik. Kemudian ya, ini yang harus menjadi perhatian. Wan nafaqatu zaujatu wajibatu 'ala zauji bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal ma'kuli. Nafkah yang diberikan kepada istri itu menjadi kewajiban bagi sang suami, baik berdasarkan nas-nas Al-Quran atau nas-nas hadis atau ijma' kesepakatan para ulama, wal ma'kuli maupun secara logika. Artinya bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri, atau bahasanya kita bisa baca terbalik, hak seorang istri mendapatkan nafkah dari suaminya itu memang menjadi kewajiban seorang suami, baik berdasarkan nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kesepakatan ulama maupun secara logika. Amal kitabu, adapun dalil-dalil dari Al-Quran, ya, famin dzalik diantaranya adalah pertama, misalnya Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alai rizquhu falyunfik mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah siapa saja yang Allah beri kelapangan dalam urusan rizki, hendaklah ia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangannya. Artinya, ketika seorang suami Allah berikan kemudahan dalam urusan rizki, ya, jadi ya cari rizki itu gak digampangke, cetal cedil bahasa Jawanya. Atau orang Jawa sering mengatakan apa? Saking gampange golek rezeki nganti suket godhong napa? Dadi rewang, nah, istilahnya ya. Padahal saya juga belum pernah lihat suket godhong njur ngadeg ngewangi itu ya. Ini istilah saja. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah seseorang ya yang diberi keluasan dalam masalah harta rizki, ia memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira 'alai rizquhu, dan barang siapa yang rizkinya terbatas,
Bahasa Jawanya rezekine napa? Cupet. Barang siapa yang diberi rizki yang terbatas, memang terbatas, fal yunfik mimma atahullah, hendaklah ia memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada kewajiban lebih dari itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ayat ini ayat yang menurut saya sangat bijaksana. Allah Ta'ala ya memberikan kelonggaran kepada para hambanya. Siapa saja yang Allah berikan keluasan harta, tentunya berbeda ketika memberikan nafkah kepada istrinya dengan seseorang yang hartanya atau rezekinya terbatas. Jadi siapa yang Allah berikan rezeki terbatas, maka ketika memberikan nafkah kepada keluarganya berbeda dengan yang diberi rezeki yang longgar. Artinya Allah memberikan kelonggaran ya kepada para hambanya, memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahasa mudahnya, kalau memang rezekinya itu mudah, jangan pelit-pelit. Tapi kalau rezekinya terbatas, jangan mudah-mudah. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang salah itu adalah ketika diberi keluasan harta, itu memberikannya, bahasa Jawanya, hanya mak pecidit ya. Jadi hartanya banyak tapi ngasihkannya sedikit. Itu yang tidak benar. Atau kebalikannya ya, hartanya terbatas tetapi direwangi ya, utang-utang. Wah, ini yang akhirnya nanti keluarganya yang akan menjadi korban, akan mendatangkan banyak masalah karena dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Kalau tetangganya ya bisa beli tadi ya, membelikan gelang emas 5 gram, maka kalau di antara kita memang orang mampu, yo ndak usah memaksakan diri. Ya, kalau istrinya nerimo, ya wis ora apa-apa. Ya, sing penting kuning. Ra kitung dinggo seminggu. Apa? Luntur misalnya kan. Ini dalam firman Allah Ta'ala ini, bahasa gurauan kita seperti itu. Ya, seseorang itu diberi kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi, dan bagi seorang ayah, maulud itu bapaknya anak, bagi seorang anak ya, bagi seorang ayah, lahu rizquhunna, maka dia punya kewajiban untuk memberikan ya rizki, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada keluarganya bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf tadi bahasa kita mungkin yang sepatutnya, sepantasnya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ya, makna dari firman Allah Ta'ala ini adalah wa 'alal walidi tifli, dan atas menjadi kewajiban atas bapaknya anak-anak, artinya seorang ayah, nafaqatul walidatu wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka
dan memberikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dan yang dimaksud ma'ruf di sini kata Ibnu Katsir bima jarot bihi adatun amsalihin, sesuai ya dengan apa yang ada ya di lingkungannya, adata amsalihin, sesuai dengan kepantasan yang ada di kanan kirinya. Ini kalimat ma'ruf itu tadi bisa kita beri makna ya pantas atau patut. Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, ma'ruf artinya sesuai ya dengan apa yang diterima oleh masyarakat kehidupan di mana ia tinggal. Ini yang kita maknai tadi dengan kalimat sepantasnya, sesuai dengan kondisi yang ada. Min ghairi israfin, dengan tidak berlebih-lebihan, wala iqtarin, atau tidak dikurangi, tidak berlebih-lebihan, juga tidak pelit, bihasabi qudratihi, sesuai dengan kemampuannya, fi yasarihi, baik dalam kondisi longgarnya. Kadang-kadang rizki itu didapati dengan cara yang mudah, watawasuti, atau kadang-kadang dalam kondisi yang pertengahan. Ya, nek dong rezeki ini lancar, nek dong itu tawasut hanya biasa-biasa saja. Wa iktiran wa iqtarihi, atau suatu ketika dalam kondisi yang jan ra ono tenan. Itu roda kehidupan manusia, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Maka rizki yang diberikan, nafkah yang diberikan seorang suami sesuai dengan situasi kondisi yang melingkupinya. Baik, kita jeda azan dulu. Baik, sekalian kita lanjutkan. Jadi dalil diwajibkannya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya diantaranya adalah tadi di surat At-Tolak ayat yang ke-7 dan surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Kemudian wa ammas sunnatu faminha, adapun dalil dari sunnah terkait wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, di antaranya adalah hadis Jabir ya, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah fi sifati hujjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan tentang ya tata cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah pada urusan wanita. Ini sering dibaca oleh ya para penghulu ketika menikahkan, menjadi wakil ya ketika menikahkan seorang wanita. Biasanya di khutbah-khutbah nikah sering dibaca tentang hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah pada urusan wanita. Artinya apa? Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka gara-gara kalian salah dalam mengurus urusan wanita. Rasulullah melanjutkan, fa innahunna awanun indakum, sesungguhnya mereka para wanita, istri-istri kalian itu, kata Rasulullah, awanun indakum, mereka seperti tawanan di sisi kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil para wanita menjadi istri kalian bi amanatillah, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Artinya Rasulullah mengatakan, kalian wahai para lelaki mengambil para wanita untuk menjadi istri kalian, itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara amanah, berarti memang seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah berkaitan tentang bagaimana mengurus istrinya. Maka Rasulullah mengingatkan begitu, sesungguhnya kalian mengambil para wanita menjadi istri kalian itu adalah amanah Allah, ada pertanggungjawaban. Ya, istri itu amanah, bukan seperti kita membeli aqua ya, atau membelikan pakaian, dilus-lus, dijajal, dinggo, bosen, gua, ora marem ditungkak, kalau orang Jawa itu. Ibu bapak, hadis ini yang harus selalu menjadi pijakan kita. Rasulullah mengatakan begitu, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, urusan istri kalian, karena kalian mengambil mereka menjadi istri kalian itu adalah amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, farji mereka, kehormatan mereka menjadi halal untuk kalian. Halalnya itu dengan bikalimatillah, dengan sebuah kalimat yang dengan kalimat itu Allah menghalalkan mereka untuk kita. Ibu bapak, kalimat angkah tuka wazawwajtuka bi siapa-siapa, bin siapa, bimahrin disebutkan. Lalu kemudian sang calon suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha linnafsi. Kalimat yang cukup pendek yang dengan kalimat itu tadinya seorang wanita yang haram kemudian menjadi halal dengan sebuah kalimat yang diridhoi oleh Allah, yaitu kalimat pada akad nikah. Kemudian Rasulullah mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maka mereka punya hak atas kalian, menjadi kewajiban bagi kalian atas mereka memberikan rizki kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka bil ma'rufi, dengan cara yang baik, dengan cara yang pantas, dengan cara yang patut. Tadi kita baca Ibnu Katsir mengatakan bil ma'ruf itu adalah sesuai dengan kadar kepantasan. Di tempat itu, di wilayah itu, di zaman itu pantes sih yo ngono kuwi. Itu dengan kalimat yang sepantasnya. Kemudian yang kedua ya, hadis Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu ya, qala, ia berkata, qultu, suatu ketika saya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujata ahaduna alaih. Ya Rasulullah, apakah hak para istri di antara kami yang mesti ya ditunaikan? Apa hak para istri di antara kami yang harus kami tunaikan atas mereka? Qala, Nabi mengatakan, antud'imaha idza ta'imta, kamu memberikan makanan kepada mereka jika kalian makan. Ini ada yang memaknai kalian memberikan makan kepada istri kalian dengan apa yang kalian makan. Nah, ini makna kandungan. Ya, meskipun ini tidak mudah
Ya, karena kalau ada di antara panjenengan, ya, Pak Wiranto sedang di Arab Saudi baru umroh, istrinya di rumah, ya, kemudian Pak Wiranto ndahar nasi kebuli hari itu, ya, yang di rumah paling hanya bisa nasi kebul-kebul, ya, karena tidak bisa sama. Maka ya saya lebih cenderung kepada makna tadi, hendak ketika kalian memberikan makan kepada mereka ketika kalian makan. Wataksuha idzak tasaita, lalu kamu memberikan pakaian kepada mereka jika kalian juga berpakaian. Ini yang dikatakan tadi sepantasnya, kata Ibnu Katsir, sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Muawiyah ini berkaitan tentang hak para istri yang mesti mereka tunaikan, Rasulullah kemudian mengatakan wala tadribul wajha, dan janganlah kalian memukul wajah. Hindari seorang suami ketika marah itu memukul wajah. Jika terlanjur direm mendadak sebelum sampai menempel di wajahnya, ya, tapi sulit ngeremnya itu. Ya, Rasulullah mengatakan jangan memukul wajah, karena wajah itu tempat yang mulia, tempat yang mulia. Wala tuqabbih, ya, jangan menjelek-jelekan, ya. Oh, sampean ki ora lumrah wong bangkong po itu nanti, ya. Wala tahjur illa fil baiti, dan kalian jangan menghijr mereka, membiarkan mereka ngenengke, illa fil baiti, kecuali di dalam rumah. Artinya kalau sedang marahan, ya, kayak jengkel, karena memang ya hiruk pikuk rumah tangga itu tidak bisa dihindari, itu dinamika, itu bumbu-bumbu kehidupan. Rasulullah pun juga mengalami goncangan-goncangan dalam rumah tangga, seperti yang kalau dalam sejarah itu para sejarawan, ya, mengutip peristiwa yang dinamakan dengan hadisul ifki, yaitu prahara yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, dan itu, ya, sesuatu yang berat karena Rasulullah SAW mendapatkan berita hoax berkaitan tentang istrinya, dan itu lama sampai 1 bulan, Artinya, ya, artinya di sini ketika kemudian membiarkan ngeneng ke istrinya itu jangan dihijr kecuali di dalam rumah. Ya, ada istilahnya pisah ranjang, ada dan sebagainya. Nanti akan ada bab sendiri yang berkaitan tentang itu. Tidak kemudian ngenengke jairing Purwokerto sampai nanti setelah Banjarnegara pas tengah sawah diturunkan di situ, ditinggal Bali. Wah, ini kejam betul seperti ini. Adakah begitu? Ada, sekalian. Ya, saya pernah mendapatkan cerita begitu. Orangnya baik, ya, orangnya nampak baik, nek marah-marahan, wah ternyata dahsyat, ya, ternyata dahsyat. Ini rambu-rambu. Ini hadis dari Muawiyah. Kemudian yang ketiga, ya, berkaitan tentang hadis kewajiban memberikan nafkah kepada para istri, dan itu menjadi hak para istri yang mesti ditunaikan oleh suami. Yang ketiga, wa hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini disebutkan dalam, ya, riwayat Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih dari Aisyah. Beliau menuturkan, anna Hindun binti Utbah qalat, suatu ketika Hindun, ya, binti Utbah, dia berkata menghadap Nabi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inna Aba Sufyan rajulun syahih. Dia mengadu kepada Nabi begini, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya, suami Hindun ini, ia mengatakan rajulun syahih, seorang laki-laki yang kikir. Kikir itu apa? Boten sing damel ngasah, no? Graji ya. Kikir itu pelit. Hindun ini kepada Nabi menghadap begitu, ya Rasulullah, suami saya itu laki-laki yang bakhil, yang pelit. Walaisa yu'tini wa waladi illa ma akhadtu wa huwa la ya'lam. Dan dia tidak pernah memberikan kecukupan kepadaku dan kepada anak-anakku kecuali dengan cara aku mengambilnya sendiri dalam keadaan ia tidak tahu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, tidak mencuri ya. Mau mengatakan mencuri ini kok juga ndak pas gitu. Jadi Hindun itu menceritakan begitu, ya Rasulullah, suami saya itu bakhil, bukan tidak punya. Bakhil dan miskin itu berbeda. Suami saya itu kikir, dia tidak pernah memberikan kecukupan kepadaku dan anak-anakku kecuali saya mengambilnya sendiri dengan diam-diam. Berarti nggih nguntet niku ya. Kemudian Rasulullah kemudian mengatakan apa? Khudz ma yakfiki, khudzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi. Nabi ternyata membenarkan apa yang dilakukan oleh Hindun ketika itu. Nabi mengatakan, sudah, ambillah apa yang bisa mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang baik. Artinya apa? Ya sudah, ambil saja secukupnya. Apa yang menjadi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu, ambillah bil ma'ruf. Nabi mengatakan dengan cara yang baik, sepantasnya, sepatutnya. Kalau memang ya hari itu butuhnya itu minyak 1 liter, ya jangan beli 1 galon misalnya, secukupnya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan yang semestinya itu tidak boleh dilakukan karena berkaitan kewajiban seorang suami kepada istrinya tidak tertunaikan secara baik. Di awal nanti kita bahas bahwa yang dimaksud dengan husnul mu'asarah, ya, perlakuan yang baik itu adalah tertunaikannya hak seorang istri atas suaminya, meliputi apa saja. Ketika itu tidak tertunaikan dalam kondisi sang suami mampu, berarti sang suami tidak memperlakukan istrinya secara baik. Ini dalil dari sunnah dan hadis-hadis yang lain. Wa ammal ijma', adapun ijma' ulama berkaitan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, faqad dzakara ghairu wahidin min ahlil ilmi, ya, telah disebutkan tidak hanya satu orang dari kalangan ahlul ilmi, para ulama, itfaqahum ala wujubi nafqati zaujati ala zaujiha, yaitu berkaitan tentang kewajiban atau wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya idza kana balighan, jika ia memang seorang yang sudah balik. Ya, ini kita abaikan ya, karena memang kalau tempat kita kalau belum balik ya tidak boleh menikah. Masa TK kok menikah belum balik ya. Ingkana balighan illa nasis, kecuali istrinya itu membangkang
Nah, ini ada catatan. Kecuali kalau istrinya membangkang, ya. Kemudian wa ammal ma'kul, adapun dalil dari akal atau logika, fa innal mar'ata mahbusatun ala zauji. Secara logika dari sudut pandang akal bahwa seorang wanita ketika menjadi seorang istri bagi seorang lelaki, maka sang wanita itu akan tertahan di rumah suaminya. Yamnauha minat tasarrufi wal iktisabi. Dia tidak akan bisa untuk berusaha dan bekerja disebabkan litafarrughiya lihaqqihi, karena seluruh waktunya digunakan untuk memenuhi hak suaminya. Nah, ini barangkali mungkin di negara-negara Arab sana, seorang istri yang memang tertahan di rumah suaminya dari pagi sampai sore itu hanya untuk melayani kebutuhan atau menunaikan hak suaminya sehingga tidak bisa bekerja. Dalam kondisi seperti ini, fakana alaihi ayyunfiqu 'alaiha. Dalam kondisi seperti itu, maka sang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya, dikarenakan istrinya tertahan di rumahnya dan tidak bisa berusaha dan tidak bisa bekerja. Bapak sekalian, ini beberapa dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, kemudian ijma, kesepakatan ulama, dan secara logika atau akal yang dipakai oleh pengarang kitab ini, yang menandaskan bahwa menjadi hak seorang istri adalah mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Ketika seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, maka menjadi hak seorang istri untuk menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Ini yang pertama. Adapun ya, ada beberapa penjelasan sebab-sebab kenapa ya seorang suami mesti menafkahi istrinya, kemudian bagaimana syarat wajibnya, kemudian seberapa kadar ya nafkah yang mesti diberikan kepada istrinya, kemudian bagaimana jika istrinya ternyata juga bekerja, lalu bagaimana ya apa yang mesti diberikan atau dilakukan suaminya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, sampai di sini barangkali yang bisa kita bahas. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, oh nggih, monggo. Ya, 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 ya. 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 Oke, terima kasih. Jadi Hindun yang dimaksud ini adalah Hindun istrinya Abu Sufyan yang ketika belum masuk Islam, dia yang memerintahkan kepada seorang budak namanya Washi untuk membunuh pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah. Yang ketika dalam perang Uhud ya, Hamzah ini ya dilempari panah, dalam riwayat lain tombak pendek, oleh Washi ini atas perintah Hindun. Kemudian Hindun membelah perutnya Hamzah, lalu hendak
memakan jantungnya, riwayat lain hatinya, karena saking bencinya untuk kemudian ditelan. Tetapi ternyata mau ditelan tidak mampu menelannya, kemudian dilepehke, dimuntahkan. Sehingga di beberapa kitab sejarah disebutkan kondisi jasad, ya, kondisi jasadnya Hamzah pada waktu itu ya apa bahasa kita, ya, rojah raji bahasa Jawanya. Rojah raji itu apa? Ya, iya, rojah raji itu rojah raji. Nah, kemudian ternyata Allah berkehendak lain, Hindun ini pada akhirnya masuk Islam, termasuk juga Abu Sufyan. Abu Sufyan juga masuk Islam, dan Abu Sufyan itu termasuk tokoh Quraisy, termasuk orang kaya di Quraisy ketika itu. Sampai ketika beliau masuk Islam, beliau tetap masih dalam keadaan kaya raya. Nah, barangkali wallahu alam itu menjadi salah satu di antara sifatnya. Dan ternyata tidak ada riwayat yang kemudian ketika itu, ya, Abu Sufyan mengadukan kepada Rasulullah bahwa hartanya berkurang. Niki kok nggen kula bandane gondol tuyul, ndak, ya. Barangkali karena sifatnya memang seperti itu, dan ketika hartanya berkurang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Abu Sufyan tidak merasa hartanya berkurang karena saking banyaknya. Karena harta orang-orang zaman dahulu itu kalau dikonversi ke rupiah kan sangat banyak, ya. Seperti, ya, zaman tabi'in itu ada Imam Rabi'ah. Beliau ini belajar Islam sampai menjadi ulama. Ibunya itu memberikan kepada anaknya bekal untuk mencari ilmu selama 20 tahun, itu dengan uang sebanyak 30.000 dinar. 30.000 dinar. Coba dihitung. Angel. 30.000 dinar itu, ya, 1 dinar itu kan 4/4 gram emas. Kalau 1 dinar, ya, kalau emas 1 gram itu 1 juta, 4 gram berarti 4 juta. 30.000, ya, dinar berarti 30.000 kali 4 juta. Ketemunya sekitar angka 12, nolnya 10. Berapa itu? 120 miliar. Itu digunakan oleh ibunya untuk, ya, anaknya belajar dan menjadi seorang ulama. Rabi'ah, Imam Rabi'ah Al-Faruq, yang Anas bin Malik pun, ya, pendiri mazhab Maliki, beliau berguru pada Rabi'ah ini. Dan ibunya ngeragati tenanan. 120 miliar selama 20 tahun. Itu kalau dirupiahkan dalam 1 bulan berapa yang dihabiskan? Ya, banyak itu, ratusan juta. Betul, itu ratusan juta. Ibu bapak nanti hitung saja. 120 miliar dibagi 20 tahun, ya, dibagi 12 kali 20, itu 1 bulannya itu ratusan juta. Anaknya menjadi ulama. Sekarang mohon maaf ibu bapak sekalian, orang tua pengen anaknya belajar, karepe orang bayar, pengen anaknya jadi orang baik. Ibu bapak, saya sulit membayangkan menerima yang seperti itu, kecuali jika kondisi memang tidak ada. Sekarang kan jadi mental, orangnya kaya raya tapi pengen sekolahi orang bayar, wae karo gurune wani memperkarakan ketika ada masalah sedikit gitu, pengen anaknya jadi baik. Satu hal yang mustahil itu kalau dibalik, kan.
Nah itu satu contoh. Nah sehingga ini Abu Sufyan itu orangnya kaya, ya. Jadi beliau tidak mengadu, bisa jadi karena banyaknya uang terkurang itu tidak terasa. Kemungkinan yang kedua, Abu Sufyan itu tahu, tetapi kemudian membiarkannya karena barangkali menyadarinya. Tapi memang ini diceritakan oleh Aisyah, artinya ini apa? Faktual, bahwa ketika itu Hindun mengadukan kepada Nabi, ternyata Nabi memberikan izin kepadanya. Nabi mengatakan, sudah, ambil saja apa yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Bahasa kita, ambil secukupnya. Karena memang itu menjadi kewajiban suami kepada istrinya. Ketika itu tidak tertunaikan, maka Nabi memberikan izin yang mestinya tidak boleh menjadi boleh. Mengingat apa? Betapa wajibnya seorang suami memberikan nafkah pada istrinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.